Halo, selamat datang dan selamat malam Sobat RHI semuanya. Ketemu lagi dengan Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, sehat, banyak rezeki, lancar semua urusannya. Dan tidak terasa ya, kita sudah sampai ke episode yang ke-150. Di episode yang spesial banget ini, maka aku gak akan bacain cerita orang lain atau ceritain lagi pengalaman mistis orang lain, tapi mau ceritain pengalaman mistis apa aja yang pernah aku alami dari dulu sampai sekarang gitu ya. Jadi mungkin latar belakangnya dulu. Aku tuh seneng cerita horor dari almarhumah tanteku. Tapi tanteku itu orangnya beda, unik banget, misterius gitu ya. Sampai akhir hidupnya itu misterius banget. Tapi dia yang suka cerita horor ke aku. Dan dia itu benar-benar baik-baik banget buat aku. Walaupun dia tuh agak aneh buat orang lain, tapi kalau dia misalnya pengen beli apa-apa tuh dia nitipnya ke aku. Karena tahu kan anak kecil tuh pasti ngarepin ada kembalian, dan itu selalu ada kembalian. Pokoknya baik banget. Nah, di kesempatan kali ini aku gak akan bahas mengenai beliau ya, tapi lebih ke akunya sendiri gitu. Nah sobat semua, sebenarnya pendidikanku itu fisika. Jadi mungkin gak terlalu nyambung ya dengan semua ini, karena fisika kan materi banget gitu, sedangkan ini kan metafisika, mistis gitu ya. Tapi ya gak apa-apa emang, karena ya seneng. Nah cuman akibatnya adalah aku tuh sebenarnya orangnya logis banget. Jadi walaupun aku tuh seneng hal-hal mistis, tapi buat aku pribadi sendiri itu sebenarnya selalu logis gitu. Jadi apakah mungkin masuk akal atau enggak, lebih ke kayak gitu, sebegitunya gitu. Jadi ngitung, senang matematika, senang fisika kayak gitu. Dan saking logisnya, temanku yang bisa lihat gituan tuh bilang aku tuh nggak sefrekuensi gitu. Makanya susah buat lihat yang gituan. Siapa juga yang mau lihat yang gituan juga gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya bukan pemberani, tapi juga bukan penakut gitu. Misalnya kalau aku lagi berkesempatan nginep di hotel gitu ya, dan hotelnya udah tahu itu ada ceritanya serem gitu, ya nggak apa-apa. Jadi misalnya nanti mau nongol ya tak jadiin konten aja sekalian. Kan pikiranku tuh kayak gitu. Termasuk kalau kalian berapa waktu ngedengerin background yang hide and seek gitu ya, yang di ada permainan piano itu dulu itu juga ada ceritanya gitu ya. Bukan waktu kejadian rekamnya. Jadi tempat itu di kantorku itu ada kayak auditorium. Auditoriumnya nggak terlalu gede, dan di sananya itu ada piano satu. Dan piano ini katanya security sih ya, yang di sana yang jaga malam itu pernah mereka yang jaga itu denger malam-malam jelas-jelas nggak ada siapapun tuh pianonya dimainin. Mainin lah apa nadanya nggak tahu. Pokoknya dimainin. Nah sejak saat itu security kalau lewat auditorium itu maunya berdua, nggak mau sendirian. Nggak tahu saya sampai sekarang apakah masih kayak gitu. Nah aku pakai pianonya itu buat ngerekam background dari Rumah Horor Indonesia yang sempat aku pakai di banyak episode ya. Itu aku sendiri yang main gitu, karena aku ngerti sedikit lah piano gitu. Dan kebetulan aku suka banget lagunya Hide and Seek. Terus dibedain dikit ya. Bukan sengaja dibedain, memang mampunya kayak gitu. Tapi ketika aku ngerekam sih nggak terjadi apa-apa. Nah untuk pengalaman pertama sendiri sebenarnya hadir ketika aku di kantor juga. Jadi kantor itu temanku sering ya denger kayak di WC wanita itu ada kayak suara anak kecil gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Atau tiba-tiba di ruang meeting tuh kayak ada suara orang banyak gitu, orang meeting padahal nggak ada siapa-siapa. Nah aku sendiri belum pernah ngalami kayak gitu. Tapi yang aku pernah alami itu gini, aku sendirian di ruanganku, lembur gitu di hari Sabtu yang lain libur. Aku tuh sambil nunggu waktu aku main gitar gitu ya, main gitar iseng-iseng nyanyi lah, apalah gitu lah pokoknya. Nah di situ tiba-tiba layar handphoneku ada yang aneh. Jadi belum pernah aku alami sebelumnya itu, layar handphoneku tiba-tiba kayak ada statik, jadi kayak ada noise banyak gitu ke atas gitu, garis-garis banyak ke atas tuh. Memang nggak dengar apa-apa, tapi aku langsung mutusin buat langsung balik aku itu. Padahal itu sore bukan malam ya. Tapi ya kayak udah pulang aja lah gitu.
Jadi sekali lagi aku tuh nggak terlalu berani tapi juga nggak sompral gitu, nggak sengaja nantangin, sengaja ngejekin. Ya pokoknya berusaha sopan lah sama manusia maupun sama yang mungkin nggak kelihatan gitu ya. Dan kejadian itu sebenarnya berulang lagi di berapa tahun kemudian gitu. Waktu itu aku sama keluargaku sama kantor juga sih lagi mau piknik ke Pangandaran gitu. Kita naik mobil masing-masing giring-giringan. Nah di daerah mana itu yang kelok di Pangandaran, udah deket lah pokoknya, lumayan deket dari situ. Gitu lagi, padahal lagi lihat GPS, suasana juga sepi gitu ya, tapi tiba-tiba kayak gitu terjadi lagi. Dan ini catatannya ya, ini terjadi dengan dua handphone yang berbeda. Kalau error apanya kan beda handphone ini. Kayak gitu juga, aku lihat sepi, ya udahlah aku berdoa aja gitu. Dan akhirnya sih baik di perjalanan maupun di Pangandarannya nggak ada apa-apa. Nah untuk pengalaman yang paling mistis sih itu sebenarnya terjadi juga di kantor lagi. Ya nggak tahu ya, ini kantorku ini katanya sih serem sih, tapi aku sendiri nggak, jarang sih merinding apa gitu. Cuman aku pernah punya pengalaman kayak gini. Aku punya teman namanya Pak Tony lah gitu ya. Pak Tony itu lebih tua dari aku. Suatu ketika kita tuh lagi mau piknik. Jadi ceritanya mau piknik lagi. Kita piknik kali ini mau ke Jawa Timur ya. Kita naik bis bareng-bareng. Nah biasa kalau kita piknik itu biasanya kita kumpulnya subuh jam 3 gitu kumpul ya. Nah aku udah ke kantor duluan, nyampe, tapi gak ke atas. Buat informasi aja, kita kantornya tuh di lantai 4. Dan di lantai 4 itu biasanya lampunya dimatiin semua, aja jam 3 itu masih lampu mati semua gitu. Jadi aku sengaja juga gak ke atas, misalkan bikin kopi atau apa, enggak lah, kan saya masih gelap juga gitu ya. Masih mikir-mikir lah. Jadi dulu sih pernah ke atas nggak nyalain lampu gitu, masih berani. Cuman kebetulan hari itu kayak malas kalau nggak ada barengannya gitu. Terus aku lihat nih si Tony nih pakai jaket warna biru hijau kalau nggak salah waktu itu. Nah dia ini sebenarnya bukan orang pemberani, bahkan aku tuh lebih berani dari dia. Orang dulu mah waktu main ke rumah hantuan gitu ya, dia paling megangin gitu ya, paling takut, paling di belakang, paling megangin. Nah ini kok aku lihat dia langsung naik loh. Kelihatan dia akan ke lantai 4, kan kantor kita di lantai 4. Yang lantai 1, 2, 3 bukan kantor kita gitu ya. Nah ini aku ikutin dong. Wah kebetulan ada temen nih, aku ikutin aja dia. Anehnya tumben-tumbenan dia naik ke atas. Udah gitu gak nyalain lampu loh. Di lantai 2 atau 3 itu aku panggil, Tony, ih ngapain gelap-gelap gak nyalain lampu. Aku cari dulu di lantai 2. Lantai 2 ini kan bukan punya aku. Aku masuk sedikit aja ke lantai 2 terus masuk ke lorongnya gitu, baru sebentar, ih nggak mungkin kesini. Aku naik ke lantai 3 sama Tony nggak ada gitu. Aku naik ke lantai 4 nggak ada juga, dan lampu nggak dinyalain, nggak mungkin aja gitu. Karena dia itu agak penakut, nggak mungkin dia datang terus nggak nyalain lampu gitu dong. Akhirnya aku mulai punya feeling ini kok aneh ya. Udahlah aku turun aja lah, nanti nunggu teman lain yang mau nyalain lampu lah. Nah udah sampai bawah, aku ke bus ya. Terus ketemu sama si Tony. Dia pakai baju yang berbeda, dia nggak pakai jaket, dia pakai kaos yang ada kerahnya gitu. Aku lupa warnanya apa. Pokoknya beda lah sama yang aku lihat sebelumnya. Loh, Ton, jaketnya nggak dipakai lagi? Tadi ngapain ke atas? Aku tanya gitu. Terus dianya jawabnya gini, ih siapa yang ke atas? Baru juga nyampe di bis gitu loh. Aku mulai aneh nih, aku udah mulai cengar-cengir nih. Wah, ini pengalaman keren nih aku bilang. Waduh nih, aku udah bilang kayak gitu. Tapi gak berhenti sampai situ. Ternyata beberapa menit kemudian si Tony ini telepon keluarganya. Tony disuruh batalin untuk ikut ke Jawa Timur karena bapaknya meninggal pada pagi itu. Jadi pada waktu itu kayak seolah-olah aku dikasih tahu nih bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Tony ya, dalam hal ini keluarganya Tony ya. Dan ternyata bapaknya meninggal gitu. Nah itu adalah pengalaman mistisku yang menurut aku paling gak bisa dilupain gitu. Oke, jadi gitu aja akhir dari episode spesial, yaitu episode ke-150. Dan kalau kalian punya cerita mistis atau pengalaman mistis yang pengen aku bacain di sini, kirim aja ke denny.tristanto1104@gmail.com. Ditunggu ya ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan semua cerita tadi. Selamat malam, selamat beristirahat.